Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi di video pembelajaran kali ini. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang Ibu sampaikan di video ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir hingga kita semua bisa kembali belajar di sekolah seperti sedia kala. Nah, kita masih melanjutkan teorema Pitagoras. Ini pembahasan yang ketiga tentang teorema Pitagoras. Nah, hari ini kita mau belajar Pitagoras untuk menentukan jarak antara dua titik dan Pitagoras pada bangun datar dan bangun ruang. Kalau kalian ingat, Pitagoras itu adalah cara menghitung sisi miring dari segitiga siku-siku. Jadi Pitagoras itu selalu berhubungan sama segitiga siku-siku. Nah, kalau misalkan yang ditanya sisi miring, berarti sisi yang lainnya ditambah. Kalau yang ditanya bukan sisi miring, berarti sisi lainnya dikurang. Itu kesimpulan dari teorema Pitagoras. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara penerapan teorema Pitagoras dalam menentukan jarak antara dua titik dan pada bangun datar serta bangun ruang. Nah, ini cara menentukan jarak antara dua titik dalam menggunakan teorema Pitagoras. Jadi misalkan Ibu punya bidang kartesius kayak gini, terus terdapat dua titik, ada titik pertama titik A dan ada titik yang kedua namanya titik B. Nah, kalau misalkan ada gambar kayak gini, kalian bisa langsung buat satu buah titik yang sejajar sama B atau A. Nah, yang sejajar sama B sama A titiknya. Nah, kita mau nentuin jarak dari A ke B. Nah, kita buat dulu titik bantu yang sejajar sama titik A dan titik B ada di sini. Atau kalau misalkan kalian mau titiknya ada di sebelah sini juga boleh, sama aja. Boleh di sini, boleh di sini, pokoknya titik yang sejajar B juga sejajar sama A. Nah, kita bikin garis bantu yang kita kasih nama dulu titik barunya itu kayak C ya. Nah, kita bikin garis tambahan dari A ke C dan dari B ke C. Nah, sekarang udah kelihatan ini membentuk segitiga siku-siku dengan siku-sikunya ada di C. Berarti AB atau jarak antara dua titik yang mau kita tentukan merupakan sisi miring. Berarti untuk mencari sisi miring adalah ditambah. Kita hitung dulu BC-nya berapa nih. Dari B ke C ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, berarti nilainya 5. Dari A ke C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Nah, berarti kita mau cari jarak antara A sama B kan, berarti yang ditanya adalah sisi miring. Berarti untuk mencari AB, rumusnya AB pangkat 2 sama dengan BC pangkat 2 ditambah AC pangkat 2. Tuh, tinggal ditambah. Jadi kalau misalnya karena yang ditanya sisi miring, maka ditambah. Ingat, semuanya dipangkatin terus ditambah karena yang ditanya sisi miring. Nah, berarti AB pangkat 2, BC-nya 5, AC-nya 12. Sama dengan 5 pangkat 2, 25, 12 pangkat 2, 144. 25 tambah 144 jadi 169. Ingat ya, ini belum selesai karena masih ada pangkatnya. Untuk menghilangkan pangkat harus kita akarkan terlebih dahulu. Berarti nilai AB sama dengan akar 169. Nah, akar 169 adalah 13 gitu. Nah, ini cara menentukan jarak antara dua titik menggunakan teorema Pitagoras kalau ada gambarnya. Nah, kesimpulannya, jarak antara dua titik itu merupakan sisi miring atau hipotenusa kan. Nah, berarti kan tadi jaraknya yang ini nih, A sama B. Setelah kita gambar segitiga siku-sikunya, AB itu adalah sisi miring atau hipotenusanya. Berarti untuk mencari AB ditambah. Nah, dua sisi lainnya itu si BC sama si AC bisa diperoleh dari nilai perubahan X yang 12 ini dan nilai perubahan Y yang 5. Nah, kita bisa menggunakan rumus, yaitu yang pertama AB pangkat 2 sama dengan perubahan nilai X, berarti titik X yang pertama dikurang titik X yang kedua, terus titik Y yang pertama dikurang titik Y yang kedua. Atau bisa disederhanakan jadi kayak gini, AB pangkat 2 sama dengan perubahan nilai X ditambah perubahan nilai Y. Nah, perubahan nilai Y yang ini ya, yang 5, dan perubahan nilai X yang 12.
Nah, B-nya itu kan titiknya di 8,3. Yang A-nya itu titiknya min 4,2. Kalau misalkan yang diketahui hanya angka titiknya, kalian bisa langsung kurangkan nilai X sama nilai Y-nya. Berarti untuk mencari nilai X bisa 8 dikurang min 4. Min sama min jadinya plus kan, jadi 8 tambah 4 adalah 12. Nah, untuk mencari Y-nya tinggal Y sama Y-nya kita kurangin, 3 dikurang minus 2, 3 tambah 2 5 gitu. Jadi kalau misalnya yang diketahui hanya angka titiknya, kalian bisa gunakan rumus yang ini, perubahan X ditambah sama perubahan Y. Kita lanjut ke contoh yang kedua nih. Ini kalau misalnya soalnya tanpa gambar. Kalau tadi kan yang pertama ada gambarnya, yang ini nggak ada gambarnya. Jadi tentukan jarak antara titik C min 5,3 dan titik D 10,11. Nah, berarti jarak dari C ke D itu, ingat, perubahan nilai X ditambah sama perubahan Y. Nah, perubahan nilai X kita bisa ambil yang 10, titik yang kedua 10 dikurang sama minus 5, 10 dikurang minus 5. Terus untuk Y-nya 11, titik yang kedua 11 Y-nya, titik yang pertama 3 Y-nya, berarti 11 dikurang 3. Maka CD pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Maka CD sama dengan 225 ditambah 64. Maka CD sama dengan 289. Nah, belum selesai, ingat, karena masih ada pangkatnya. Untuk menghilangkan pangkat harus kita akarkan dulu. Berarti nilai CD adalah akar 289, yaitu 17 gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada gambar, kalian bisa gunakan perubahan nilai X ditambah sama perubahan nilai Y gitu. Dan selalu ditambah ya, karena si jaraknya itu merupakan sisi miring. Nah, sekarang Pitagoras pada bangun datar. Ibu punya contoh soal menggunakan persegi panjang dulu nih. Yang ditanya adalah diagonal. Nah, diagonal itu adalah jarak yang ada di dalam persegi panjang ini. Bisa yang dari sini ke sini, atau juga bisa dari sini ke sini. Itu sama-sama dinamakan diagonal persegi panjang. Jadi diagonal dalam persegi panjang itu ada dua ya. Kalau digambar dua-duanya jadi kayak tanda silang gitu. Nah, untuk menentukan diagonalnya, berarti kan di dalam persegi ini ada segitiga lain kan, kayak gini. Jadi kalau misalnya kita pecah nih, ada segitiga lain. Nah, diagonalnya ini merupakan sisi miring, siku-sikunya ada di sebelah sini. Berarti untuk mencari diagonal persegi panjang, karena si diagonalnya itu adalah sisi miring, berarti ditambah. Diagonalnya sisi yang lainnya kan 12 sama 16 nih. Ini 12, yang sebelah sini 16. Berarti untuk mencari diagonalnya tinggal 12 pangkat 2 ditambah 16 pangkat 2. Kenapa ditambah? Karena si diagonal ini merupakan sisi miring. Gitu, tinggal kita hitung deh. Berarti diagonal pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2 144, 16 pangkat 2 256. Berarti diagonal pangkat 2 sama dengan 400. Nah, ini belum selesai, kita masih ada pangkatnya. Berarti harus kita hilangkan dulu pangkatnya. Berarti untuk mencari diagonal D sama dengan akar dari 400. Nah, akar dari 400 adalah 20. Tuh, ini penerapan Pitagoras pada bangun datar. Nah, ini masih Pitagoras pada bangun datar ya. Misalkan ada bangun datar kayak gini. Nah, kalian perhatiin nih, gambarnya terdiri dari bangun apa aja sih? Diketahui panjang AD 16. Pertanyaannya, luas bangunan ABCDE adalah. Nah, gambar ini terdiri dari dua buah bangun datar. Ada segitiga dan ada trapesium. Karena AD-nya itu 16, terus ini kan ada tandanya di sini garis merah, berarti jarak dari D ke titik yang tengah sini, A ke titik tengah ini itu sama, tinggal 16 dibagi 2, yaitu 8 dan 8 gitu. Nah, kita harus menentukan luas segitiga. Ingat gak, rumus luas segitiga itu adalah alas dikali tinggi. Nah, alasnya udah punya nih 16, tapi kita belum punya tingginya. Berarti kita harus cari dulu tingginya itu berapa. Ini kan ada segitiga siku-siku lagi nih di tengah sini nih. Kita kasih nama dia di sini O. Nah, berarti untuk mencari tingginya kita harus cari nilai EO itu berapa. Nah, ini kan segitiga nih di sini. Segitiga EOD. Kalian perhatikan segitiga EOD itu
sisi miringnya 17, sisi alasnya 8. Berarti untuk mencari tinggi, karena yang tinggi itu bukan sisi miring, berarti untuk mencari tinggi adalah dikurang sisi miring dikurang sisi lainnya, berarti 17 dikurang sama 8. Berarti untuk mencari tinggi segitiga, EO pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2. Berarti EO pangkat 2 sama dengan 289 dikurang 64. EO pangkat 2 sama dengan 225. Nah, ini belum selesai ya, masih ada pangkat 2-nya. Untuk menghilangkan pangkatnya harus kita akarin. Berarti EO sama dengan akar dari 225. Nah, akar dari 225 adalah 15. Kita sudah punya tingginya. Kalau udah punya tingginya, kita bisa langsung nih cari segitiga AED-nya. Berarti luas segitiganya adalah luas segitiga ADE sama dengan alas kali tinggi. Alasnya 16, tingginya 15 yang udah kita temuin tadi, dibagi 2. 16 bagi 2, 8 ya. Jadi luas AOD sama dengan 8 dikali 15, maka luas segitiganya adalah 120. Nah, sekarang kita bisa langsung cari luas trapesium. Rumus luas trapesium itu adalah A tambah B dibagi 2 dikali T. A sama B nya itu adalah alas atas sama alas yang bawah. Berarti 12 ditambah 20 dibagi 2 dikali tingginya 16 ini si AD. Tuh, 12 tambah 20 32 dibagi 2 16. Berarti 16 kali 16 adalah 256. Nah, berarti luas totalnya tinggal luas segitiga ditambah luas trapesium 120 ditambah 256. Maka luas totalnya adalah 376 cm persegi. Nah, sekarang kita belajar Pitagoras pada bangun ruang. Jadi kalian misalkan dikasih gambar kubus kayak gini, yang ditanya tentukan luas segitiga AHB. Berarti kita gabungkan titik-titik AHB membentuk segitiga. Kita bikin garis A ke H, kita bikin garis H ke B, dan A ke B. Nah, supaya mempermudah, kalian bikin segitiga baru di sebelahnya yang visualnya segitiga siku-siku. Dan si HA ini adalah si tingginya, alasnya AB, dan sisi miringnya itu HB. Jadi siku-sikunya ada di A. Nah, tadi kita udah tahu kan kalau rusuknya itu 9, berarti si AB-nya yang bawah sini adalah 9. Nah, kita harus cari AH-nya dulu. Nah, sekarang kalian fokus sama segitiga yang sebelah sini, segitiga EHA. Kita bikin segitiga baru EHA. Nah, sisi miringnya ada di AH kan, AE-nya 9, EH-nya juga 9 karena sama-sama rusuk. AE rusuk, EH juga rusuk. Nah, AH-nya sisi miring. Kita harus cari dulu sisi miring dari segitiga AEH. Karena sisi miring berarti ditambah ya, tinggal 9 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2, 81 tambah 81 sama dengan 162. Ingat masih belum selesai, masih ada pangkatnya, harus diakarin dulu. Nah, karena akar 162 itu hasilnya nggak bulat, kita pecah jadi sama 81 supaya 81 nya bisa dikeluarin. Jadi akar 81 kali 2, 81 kali 2 kan sama 162 juga kan. Nah, berarti AH-nya adalah akar 81-nya dikeluarin, akar 81 9 jadi keluar, akar 2-nya tinggalin di dalam, jadi 9 akar 2. Atau kalau simpelnya kalian menemukan segitiga kayak gini yang sama nih angkanya 9 sama 9, maka untuk sisi miringnya tinggal kalian tambahkan akar 2 jadi 9 akar 2. Kalau misalkan ini 4, ini juga 4, maka sisi miringnya berarti 4 akar 2 gitu. Jadi supaya mempersingkat perhitungan waktunya. Nah, kita udah punya di sini AH-nya adalah 9 akar 2. Nah, karena kita butuh luas segitiga AHB, berarti kita nggak butuh sisi miring dari HB-nya kan. Kita udah cukup punya 9 akar 2 sama 9, yaitu alas dan tinggi. Berarti untuk mencari luas segitiga AHB, tinggal alas kali tinggi dibagi 2. Alasnya 9, tingginya 9 akar 2. Berarti 81 akar 2 dibagi 2 sama dengan 40,5 akar 2. Gitu, selesai. Jadi kalau untuk pada bangun datar dan bangun ruang, kalian harus pinter-pinter mengimajinasikan atau memvisualisasikan gambar segitiganya itu. Mana sisi miring, mana bukan sisi miring, tambah apa dikurang gitu.
Nah, ini tugasnya halaman 20 nomor 1 yang A, halaman 22 nomor 6, dan halaman 23 yang nomor 10. Ibu kasih 3 soal, langsung dikumpulkan di Classroom. Ini pengumpulan tugas yang kedua untuk materi Pitagoras. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung WA Ibu ya. Ibu tunggu pengumpulan tugasnya di Classroom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.